Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Wahyu Firmansyah. Kali ini saya akan membahas bagian unit sistem pada komputer. Bagian unit sistem pada komputer terdapat ada 4 bagian, yaitu yang pertama input device atau unit masukan, yang kedua proses device atau unit pemrosesan, yang ketiga output device atau unit keluaran, dan yang terakhir backing storage atau unit penyimpanan. Input device atau unit masukan. Input device adalah perangkat keras apapun yang berfungsi untuk mengirim data ke komputer, memungkinkan Anda untuk berinteraksi dan mengontrolnya. Input device adalah bagian yang terpenting yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer kamu. Hanya melalui input device kita bisa memasukkan perintah ke komputer. Berikut contoh input device. 1. Mouse, keyboard, barcode scanner, joystick, mikrofon, dan webcam. Yang kedua, proses device atau unit pemrosesan. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh input device, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Berikut contoh proses device. 1. CPU, 2. motherboard, 3. prosesor, 4. RAM, 5. VGA card, 7. hard disk, yang terakhir power supply. Output device atau unit keluaran. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Berikut contoh output device. 1. Monitor, 2. Speaker, 3. proyektor, 4. printer, dan terakhir plotter. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, memori internal pada komputer, yaitu ROM, RAM, DRAM, CMOS, SDRAM, dan cache. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah perangkat keras pada komputer berbentuk chip memori semikonduktor. Isinya dapat dibaca. Jenis data penyimpanan ini hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis berulang kali. Memori jenis ini bersifat non-volatil sehingga data yang disimpan tidak hilang saat listrik dimatikan. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan, daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Yang ketiga, DRAM atau Dynamic RAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Yang keempat, CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. SDRAM adalah
RAM lanjutan dari DRAM, namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang keenam, cache. Cache adalah salah satu jenis memori yang memiliki peran cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, cara kerja keyboard. Cara kerja keyboard, ketika kita menekan tombol K pada keyboard, tombol tersebut akan menekan sebuah pir kecil. Tekanan tersebut menyebabkan sebuah rangkaian menjadi terhubung. Hal ini membuat hubungan dua elektrik yang menjadikannya sebuah sirkuit. Ketika tombol dilepas kembali, sirkuit tersebut akan lepas kembali juga. Data yang melewati tombol akan masuk ke dalam sebuah prosesor, lalu akan disamakan dengan data yang ada di prosesor tersebut. Data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi huruf dan alfabet. Mikroprosesor ini menurunkan sinyal pada RAM dan RAM langsung diproses. Pada saat yang sama, mikroprosesor keyboard mengirimkan data pada yang lainnya, yaitu sebuah interrupt controller. Hal ini menghentikannya yang dikerjakan oleh komputer dan memberi perhatian pada sinyal keyboard. Selanjutnya, sinyal dikirimkan ke CPU, lalu ke chip ROM, dan kembali pada keyboard controller. Setelah itu, masuk pada RAM dan dikirimkan ke monitor untuk menampilkannya. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.